Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Hadirin ikhwatal iman jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, kita sekarang sudah memasuki tanggal berapa nih? 21 ya. Yang mau 20 silahkan, yang mau 21 silahkan. Tapi semua sepakat sekarang insya Allah tanggal 9 ya. Tanggal 9 Maret. Saya kira nggak ada perbedaan kalau ini. Jamaah dari Allah, artinya bahwa kita ini sudah mau akhir ya, sudah babak final, ini babak penentuan ya. Maka kita harus lebih siap, harus lebih semangat, harus gaspol, bukan malah sebaliknya. Ini penentuan siapa pemenang dan siapa pecundang. Jadi ini babak-babak yang amat kritis, amat menentukan. Dan jamaah berarti Allah, ingat, kekalahan yang sangat menyakitkan adalah kekalahan di babak final, kan gitu. Ketika di babak penyisihan kita kalah masih biasa gitu, selama masih bisa bangkit lagi. Tapi di saat di final kemudian kalah babak belur, itu paling menyakitkan. Apalagi misalnya ya, kalau sepak bola bisa terjadinya gol di detik-detik injury time. Detik-detik peluit dari sang pengadil lapangan dibunyikan gol, itu sangat sakitnya tuh di sini. Itu amat menyakitkan. Nah begitu pula kekalahan kita di bulan suci ini, di saat di akhir-akhir yang amat menentukan, justru kita lemah, kita loyo. Dan ini fenomena yang terus berulang-ulang kan, di awal kita semangat, tapi begitu di akhir justru sebaliknya. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Ini kelasnya akselerasi. Jadi kita harus benar-benar memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi ya di hari-hari terakhir ini kan ada satu malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, malam Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan, daripada ibadah 1000 bulan. Bayangkan, meskipun misalnya kita hanya baca satu sholawat, satu tasbih, satu tahmid, itu semua lebih baik daripada 1000 bulan. Maka jangan kemudian kita sia-siakan. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang bisa kita jaga, harus kita jaga. Misalnya jaga sholat tarawihnya kalau misalnya di awal masih ada bolong-bolong, ya masih ada yang tertinggal. Nah untuk ke depan ini 10 hari ke depan, 10 malam ke depan, jangan sampai ada yang tertinggal. Usahakan juga selalu berjamaah, karena seperti yang sering diingatkan bahwa orang sholat tarawih bersama imam seperti sholat semalaman suntuk. Kalau pas Lailatul Qadar, Masya Allah, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, kata Allah, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Makanya jaga ya yang ini di sholat tarawihnya. Kalau misalnya qadarallah wa masya'a fa'al, kita ada kesibukan, ada hal yang misalnya menyulitkan kita untuk bisa sholat tarawih berjamaah, maka minimal lakukan sendirian meskipun hanya 2 rakaat, kemudian 1 rakaat witir. Atau minim-minimnya misalnya karena saking ngantuknya luar biasa, 1 rakaat sholat witir saja. Kan 1 rakaat nggak butuh 1,5 jam ya? Hah? 1 rakaat saja paling 1,5 menit ya, atau 2 menit lah gitu kan. Itu minimal ketika misalnya kita banyak hal yang harus diurus misalnya, sehingga nggak bisa konsen untuk bisa beribadah, itu minimalis gitu kan, minimal sekali. Lakukan itu. Karena apa? 1 rakaat saja, bayangkan, itu kita lebih baik daripada 1000 bulan yang lebih dari 83 tahun gitu kan. Makanya jangan sia-siakan.
Kemudian yang kedua juga baca Qur'annya. Kalau ulama-ulama dulu itu kan begitu masuk babak akhir yang biasa sepekan sekali khatam, begitu masuk 10 hari terakhir tiap 3 hari khatam. Berarti dalam sehari 10 juz. Ya nggak apa-apa, yang minimal 10 juz gitu kan. Yang biasa 3 hari khatam di awal Ramadan, begitu masuk babak akhir ini setiap hari khatam. Bahkan kita tahu Imam Syafi'i itu kan sehari semalam 2 kali khatam. Ya kalau kayak Imam Syafi'i rasanya berat gitu kan ya. Kita harus meninggalkan semua aktivitas gitu kan. Ya paling tidak kan mengikuti gitu kan, mengikuti beliau. Ketika misalnya tidak bisa sama sekali, dan ini nggak ada alasan, nggak bisa ditawar, baca Qul Huwallah 3 kali. Ada yang nggak bisa? Ada yang nggak sanggup? Minimal gitu kan, baca Qul Huwallah 3 kali. Surat Al-Ikhlas ya, bukan surat Qul ya. Surat Al-Ikhlas 3 kali. Gak butuh 5 menit. Karena kan kata Nabi SAW, barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali seperti menghatamkan Quran. Sudah tiap malam, jangan terlewat gitu kan. Tapi nggak bisa dia berbangga, oh saya ini khatam Quran tiap malam gitu kan. Padahal cuma baca Qul Hu 3 kali gitu kan. Ya nggak bisa gitu kan. Tapi pahalanya betul, seperti menghatamkan Quran. Maka minimal gitu kan, jangan lewatkan tiap malam di 10 hari ini. Ketika kita bisa tidak bisa lebih banyak lagi, minimal itu minimalis. Karena ini nggak ada alasan saya tidak bisa. Bayangkan, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian juga misalnya berikutnya apa? Sedekahnya. Sedekahnya ya jangan banyak-banyak gitu kan, nggak apa-apa 1 juta semalam ya, boleh kan? Nah ketika misalnya ya yang penting tiap malam kita ada andil, ada saham sedekah. Bayangkan 1 kali sedekah berapapun yang bisa kita sedekahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah gitu kan, 1000 bulan kita sedekah terus, ini kan luar biasa. Ya ketika nggak bisa yang besar-besar, ya yang gambar-gambar siapa, Cuk Nyadin ya, gambar Cut Nyadin itu uang berapa tuh? 1000. Atau gambar Muhammad Husni Tamrin yang 2000 gitu kan, yang 2000. Masa sih nggak bisa? Itu keterlaluan kalau dikatakan tidak bisa. Artinya apa? Ketika pun misalnya hanya 1000 yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, bayangkan lebih baik dari 1000 bulan. Jadi nggak ada alasan tidak bisa. Tinggalkan kemauan saja. Ini kesempatan jemaah Allah. Ya, untuk semakin meningkatkan kualitas iman kita, maka latih ya untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan yang istimewa ini. Artinya yang lebih bisa, lebih banyak lagi ya silahkan. Tapi kan minimal itu nggak ada alasan bagi siapapun saya tidak bisa kan gitu. Misalnya hanya 2000 per malam gitu kan, sampai 10 hari cuma berapa? 20.000. 20.000 1 mangkok bakso palingnya. Bahkan lebih mahal lagi kan, banyak gitu kan. Nah sisihkan gitu kan, sisihkan. Yang bisa lebih banyak lagi silahkan. Ini kesempatan kita untuk mendulang pahala. Apalagi karena kalau kita lakukan itu tiap malam, misalnya tiap malam, maka sudah bisa dipastikan kita mendapatkan kualitas yang lebih baik dari 1000 bulan. Sedekahnya tadi, baca Qur'annya tadi, sholat tarawihnya, kita terus tiap malam di 10 hari terakhir ini, itu sudah bisa dipastikan kita dapat gitu kan malam kemuliaan tersebut. Karena untuk dapat malam kemuliaan itu tidak harus kita tahu. Tidak harus kita tahu, oh ini malam ini. Enggak perlu tahu. Dan bisa jadi orang yang mendapatkan dia tidak tahu. Yang penting kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa iktikaf tentunya, maka beriktikaflah. Jamaah rahmati Allah, kalau Nabi saja yang sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, beliau itu begitu bersemangatnya sampai Aisyah kan menuturkan Nabi itu bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir melebihi kesungguhan beliau di waktu-waktu yang lain. Itu Nabi yang sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu,
dan yang akan datang. Sudah dapat jaminan, beliau beribadah sedemikian rupa. Nabi itu menghidupkan malam-malamnya. Jadi ya lucu ketika Nabi justru menghidupkan malamnya, kita malah doa mau tidur gitu kan ya. Nabi itu sampai bengkak-bengkak kakinya gitu kan, kita malah nyantai. Nabi itu baca Quran ya. Nabi itu sholat malam, kita malah nongkrong, ngorok ya, ngopi dan rokok ya, hanya untuk ngobrol. Eman-eman jamaah beta Allah. Maka peluang ini ya belum tentu kita dapatkan lagi. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, maka maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kuda pacu saja gitu kan, ketika tahu ini garis finish sudah di depan, dia akan mengerahkan segala kemampuannya agar bisa menjadi pemenang sampai finish. Dan kita yang berakal masa kalah dengan kuda, dengan binatang. Baik, mungkin ini jamaah Allah tidak etis kalau berpanjang lebar. Ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.